Kira-kira di paruh pertama ini Pak Menhub bersama dengan Kementerian Perhubungan, apa fokus yang dijalankan? Silakan Pak. Ya, kita memang dapat satu arahan dari Pak Presiden agar yang kita buat ini deliver, ya, terpakai dengan baik oleh pemerintah. Nah, oleh karenanya kami memetakan semuanya itu dari udara, laut, darat, kereta api, dan beberapa concern kita. Alhamdulillah kemarin kereta api ya, ada LRT, ada juga WUS ya, ada juga kereta Makassar Parepare, itu kita selesaikan. Lalu di laut ya, kita menyelesaikan atau tahapan yang begitu agresif di laut yaitu Patimban. Sekarang sudah berfungsi sebagai pelabuhan car terminal yang kapasitasnya itu di atas 100.000. Ya. Kalau darat masif sekali, kita membangun yang namanya terminal. Ya, ada yang di Jawa, Salatiga, Purworejo, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, dan beberapa tempat lain itu juga kita selesaikan. Tapi berkaitan dengan darat tidak saja fisik, tetapi juga berkaitan dengan non-fisik. Katakanlah berkaitan dengan keselamatan. Kita melakukan satu upaya pencegahan kecelakaan dengan mengadakan roadshow ke mana-mana. Bandara juga demikian ya, kita buat, mungkin itu sekarang menjadi bandara yang tercantik gitu. Ada bandara di Fakfak ya. Kita bangun bandara itu cantik, interiornya cantik karena kita tahu di situ akan ada katakanlah pabrik pupuk yang investornya banyak. Tapi kita juga bangun Nabire, kita juga bangun Mentawai, kita juga bangun di Mandailing Latar, di mana itu merupakan daerah-daerah terluar yang menjadi concern Bapak Presiden. Jadi 2024 ini kita jalankan. Nah, sekarang ini saatnya saya mendapat tugas secara khusus di IKN, ada bandara yang nanti Agustus akan dipakai. Lalu kita akan membuat ART, Autonomous Transit ya, train ya, dan itu merupakan pertama kali di Indonesia. Di dunia juga belum banyak. Itu menjadi showcase. Lalu kita akan mengundang beberapa kapal-kapal pinisi dan kita juga akan bekerja sama dengan para pihak untuk membangun destinasi. Jadi kita support mereka yang memiliki potensi wisata. Dan yang terakhir, yang memang masif adalah darat ya. Kami kerjasama dengan OIKN membuat semacam kolaborasi bahwa EV itu memang akan dilakukan di IKN. Oke, baik. Itu update untuk di paruh pertama tahun 2024. Lalu kalau kita bicara berkaitan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, kita tahu Pak Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan sudah menjabat, berarti di tahun 2024 ini menandai tahun ke-9 bekerja bersama dengan Presiden Joko Widodo. Kira-kira di bawah kepemimpinan seorang Bapak Budi Karya Sumadi, pencapaian apa yang paling membanggakan buat Kementerian Perhubungan? Ya, bagi kita memang satu kebanggaan adalah budaya baru ya, yaitu angkutan massal perkotaan, ya, di mana dibangunnya WUS, dibangunnya LRT Jabodebek, dibangunnya MRT menerus, lalu Makassar Parepare itu menjadi budaya baru. Kenapa saya katakan budaya baru? Karena di situ ada satu poin bahwa para penumpang harus merubah mindset dengan waktu. Merubah mindset nggak boleh makan minum.
Merubah mindset, nggak boleh ngobrol dan sebagainya. Dan terakhir kebersihan. Jadi kalau Mbak Nina lihat MRT kan bersih sekali, bus juga gitu, LRT juga baik. Banyak orang mengatakan nggak ada bedanya kita tinggal di Indonesia maupun di negara maju ya. Iya. Bahkan friendly speaking, yang namanya WUS, MRT, kita sekarang lebih bersih daripada yang ada di Eropa. Ya, bahkan Jepang pun ya. Baru kemarin yang mengatakan WUS lebih cepat daripada Shinkansen. Itu yang pertama. Tentu diikuti kami melakukan pembangunan rel ganda di banyak provinsi. Jadi kalau Mbak Nina ngomong, aku sekarang enak ya naik kereta api dari Jogja ke Jakarta cuma 6 jam. Kereta apinya bagus. Yang buat jalan itu Kementerian Perhubungan. Dulu relnya satu, jelek, sekarangnya relnya ganda. Itu yang buat Kementerian Perhubungan. Dari Jakarta sampai Surabaya. Dari Jakarta Semarang sampai Surabaya. Itu masif ya. Lalu kereta juga kita membuat kereta-kereta bandara ya. Di Medan, di Palembang, di Padang, ya. Lalu terakhir di Jogja itu kita lakukan. Kita lagi menginisiasi yang ada di Surabaya. Kita lakukan itu. Di bidang darat ya kita memang seperti saya katakan tadi terminal, kita membangun banyak sekali terminal. Ya. Ada satu image bahwa naik bus itu dekat dengan preman, ya kan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama kali, satu adalah terminalnya, dibikin bagus, ya, cantik. Jadi kalau Mbak Nina ke Purworejo, ya, ke Salatiga, ya, itu terminalnya sama baiknya dengan hotel, ber-AC dan sebagainya. Lalu di sektor udara, ada kemajuan yang sudah sejak tahun 95 tidak terjadi. Makanya yang kita banggakan sekali adalah kita melakukan pengambilalihan FIR ya, Flight Information Region. Dan itu menjadi satu kebanggaan. Jadi kalau dulu ya, kita terbang mau ke Hong Kong. Itu pas hampir masuk Natuna, lapornya ke Singapura. Baru lewat itu. Kalau sekarang begitu masuk Natuna, langsung ke Jakarta. Dan ini bagian daripada upaya memberikan keselamatan dan harga diri kita sebagai bangsa. Udara banyak sekali yang kita lakukan ya, mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan masyarakat aviasi untuk menjadikan itu sebagai industri. Lalu kita bicara laut. Tol laut semakin banyak. Destinasinya makin banyak, kapalnya lebih banyak. Dan tol laut membuat ketergantungan dalam tanda petik masyarakat Indonesia bagian timur terhadap tol laut. Apa tandanya? Kalau tol laut nggak sana marah mereka. Memang menjadi satu kebutuhan gitu loh. Jadi ide Pak Presiden di awal 2016 ya, itu kami jalankan. Sekarang baik sekali gitu ya. Lalu ya Patiman ya, lalu kita banyak membuat kegiatan-kegiatan pembangunan kapal-kapal dan juga pelabuhan di berbagai tempat. Oke. Dari penjelasan Anda, untuk mempertegas, apakah yang selama ini Anda bersama dengan Kementerian Perhubungan lakukan berkaitan dengan konektivitas di Indonesia? Karena kita tahu Indonesia adalah negara kepulauan, bukan saja kegiatannya saja yang membutuhkan konektivitas, tapi juga perekonomiannya, baik pertumbuhan dan juga pemerataannya. Apakah yang Anda lakukan berkaitan dengan mass transportation yang tadi Anda sebutkan, sudah sesuai ekspektasi kah? Nah ini pertanyaan yang baik ya. Kita kalau bicara mengenai ekonomi, maka kita bicara mengenai
pertumbuhan. Pertumbuhan itu dinilai dari dua hal. Satu itu ekspor, kedua itu investasi. Jadi keduanya Kementerian Perhubungan secara tidak langsung, kalau ekspor itu langsung memberikan supporting atas pertumbuhan negara ini, ya. Bahkan juga tingkat kepuasan kepada pemerintah, ya. Saya ambil contoh mengenai ekspor. Jadi di banyak pelabuhan kita sudah memiliki satu sistem digital dan itu sudah online di beberapa pelabuhan. Jadi katakan Priok. Priok itu bisa menghandle Makassar, Surabaya, bisa menghandle Medan. Jadi kalau terjadi suatu stagnasi di satu tempat, itu bisa dipindah ke tempat yang lain. Jadi banyak sekali yang kita lakukan berkaitan dengan logistik. Terbukti angka logistik kita itu menurun. Dwelling time juga menurun. Ya. Jadi itu menjadi angka-angka yang secara kualitatif saya sampaikan meningkat. Ya. Jadi dan saya baru tahu kemarin dari Pak Presiden tingkat daya saing kita itu naik. Bahkan kita itu di atas Inggris sekarang itu. Nah, artinya apa? Angka pertumbuhan, angka ekspor, angka investasi itu naik semuanya. Tingkat kemudahan untuk berizin. Dan Kementerian Perhubungan, nggak sombong ya, 2 kali mendapat peringkat nomor 1 dari BKPM berkaitan dengan kemudahan melakukan perizinan. 2 kali, 2 tahun berturut kita lakukan. Kami bukan ingin menyombongkan itu. Saya berterima kasih pada teman-teman saya yang secara naluriah, spontan melakukan itu. Dan ya saya ya biasa-biasa aja. Memang itu kerjanya. Bahkan beberapa fitur yang kita lakukan itu dipakai untuk BKPM untuk melakukan koordinasi semuanya itu.